Oke, kita masuk ke soal pertama ya. Soal pertama, sketsakan grafik fungsi-fungsi berikut ini. Kemudian tentukan domain dan range-nya. Untuk soal yang pertama, yaitu fx sama dengan 10 per x kuadrat min 9. Yang kedua, y sama dengan 2x plus 1 per x plus 3. Dan yang terakhir, c, yaitu hx sama dengan 2x kuadrat plus x min 3. Oke, kita akan selesaikan satu persatu. Untuk soal pertama, fx sama dengan 10 per x kuadrat min 9. Langkah pertama, kita harus tentukan dulu nih asimtot tegaknya. AT atau asimtot tegak. Dari mana sih kita peroleh asimtot tegak itu? Nah, asimtot tegak itu dapat kita peroleh dari pembuat 0 sebuah penyebut. Nah, pembuat 0 sebuah penyebut. Penyebutnya berapa? Ini penyebutnya. Penyebutnya adalah x kuadrat min 9. Jadi, pembuat nolnya yaitu x kuadrat min 9 sama dengan 0. Maka, x kuadrat sama dengan 9. Berarti nilai x-nya berapa? Nilai x-nya sama dengan 3. Ya kan? Jangan lupa, di sini adalah sebuah kuadrat. Jadi x sama dengan akar 9. Hasilnya 3. Dia bisa merupakan plus 3 atau min 3. Jadi ada dua kemungkinan nih kalau sebuah akar. Nah, jadi kita udah ketemu asimtot tegaknya adalah 3. Sekarang kita cari asimtot datarnya. Yang kedua, asimtot datar atau AD. Asimtot datar. Nah, dari video sebelumnya sudah saya paparkan mengenai materi ini yang ada kaitannya dengan materi limit. Materi limit itu kita kaitkan dengan limit x mendekati tak hingga, di mana ax pangkat m plus bx pangkat m min 1 plus cx pangkat m min 2 plus titik per px pangkat n plus qx pangkat n min 1 plus rx pangkat n min 2 plus titik. Nah, di sini kita lihat pangkat dari sebuah sukunya. Kita lihat, jika m lebih dari n, itu hasilnya tak hingga. M lebih dari n, lihat, jika pangkat yang pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya, maka hasilnya tak hingga. Jika pangkat m sama dengan n, maka A per P, di mana A adalah sebuah koefisien dari pembilang yang memiliki pangkat tertinggi, ya. Sedangkan yang P adalah koefisien dari sebuah penyebut yang memiliki pangkat tertinggi, ya. Saya ulang. Di mana A di sini itu artinya koefisien dari sebuah suku pembilang yang memiliki pangkat tertinggi. Ya. Dan P adalah sebuah koefisien dari penyebut yang memiliki pangkat tertinggi. Gitu. Dan jika M kurang dari N, maka hasilnya adalah 0. Ya. Hasilnya adalah 0. Sekarang kita lihat ke dalam soal. Soalnya, fx sama dengan 10 per x kuadrat min 9. Di atas pembilang ini, pangkatnya berapa? Dia berderajat berapa? Punya x nggak? Tidak punya.
Kalau dia tidak punya X, berarti dia pangkatnya 0. Ya, saya ulang. Kalau dia tidak memiliki X, artinya pembilang ini pangkatnya 0. Kita lihat yang penyebut. Penyebutnya ini memiliki X dengan pangkatnya adalah 2 atau kuadrat. Maka yang paling tinggi antara pembilang dan penyebut, pangkatnya yang mana? Yang paling tinggi? Pembilang atau penyebut? Ayo, yang atas 0, yang bawah 2. Artinya, yang besar itu pangkatnya adalah penyebut. Berarti, di sini kita dapat lihat M kurang dari N. Karena yang M-nya tadi adalah pangkatnya 0, dan yang N itu adalah pangkatnya 2. Artinya, jawabannya 0. Berarti, asimtot datarnya adalah X sama dengan 0. Gitu. Ya, paham ya? Saya ulang. M kurang dari N. Di sini, punya X tidak? Tidak punya X. Kalau tidak punya X, artinya dia pangkatnya 0. Pembilang ini pangkatnya 0, yang paling tinggi. Sedangkan penyebut, dia punya X dengan pangkat 2 adalah pangkat tertinggi. Ya, artinya 0 kurang dari 2. Berarti jawabannya 0. Ya, yang ini ya. Nah, sampai sini paham? Paham. Oke, setelah kita menentukan asimtot tegak dan asimtot datarnya, kita langsung tentukan domain dan range-nya di sini. Tentukan domain dan range-nya. Angkanya mulai dari berapa? Angkanya bebas. Kamu mau menentukan dari titik berapapun. Di sini saya akan menentukan titiknya mulai dari titik min 8. Min 8. Nah, titik X-nya min 8. Berarti kita substitusikan nih ke sini nih. Berarti 10 per min 8 kuadrat min 9. Hasilnya adalah 10 per 55. Nah, terus saya jadikan desimal agar mudah dalam membuat grafiknya. 10 per 55 itu sama aja 0,18. Kemudian titik X-nya lagi, min 6. Min 6 kita substitusikan ke sini, X-nya kita ganti min 6. Ketemu jawabannya adalah 10 per 27. 10 per 27. Nah, 10 per 27 ini jika kita jadikan desimal yaitu 0,37. X titik X berikutnya yaitu min 4. 10 per 7 atau 1,42. Terus min 2. Min 2 kita substitusikan ke sini. Ketemu jawabannya min 2. Berarti di sini min 2. Lalu kita substitusikan angka 0. Ketemu min 10 per 9. Min 1,1. Kita substitusikan lagi dengan angka 2. Ketemu min 2 dan min 2. 4. 10 per 7 atau 1,42. Lalu titik 6. 10 per 27 yaitu 0,37. Dan yang terakhir 8. 10 per 55 0,18. Nah, di sini sebenarnya tidak ditentukan seberapa banyak kalian mencoba domainnya. Cuma untuk membuat sebuah grafik, baiknya domainnya harus agak banyak gitu, agar nanti grafiknya terlihat asintotnya terbentuknya kemana gitu. Sampai sini sudah paham ya? Kan ini tinggal substitusi saja ke dalam soal. Nah, X di sini itu dia merupakan
domain. X merupakan domain. Sedangkan titik Y di sini merupakan range. Sudah. Jadi titik X adalah domain dan titik Y adalah range. Oke, sekarang kita gambar grafiknya. Oke, setelah kita menentukan domain dan range-nya, kita langsung membuat grafiknya. Nah, di sini kita mulai pasang-pasangkan. Oke, grafiknya sudah hampir jadi nih. Nah, jadi saya ulang ya. Tadi kan kita sudah menentukan asimtot tegaknya. Itu X sama dengan plus minus 3. Artinya, kita buat asimtot tegaknya itu di titik X sama dengan min 3 dan titik X sama dengan 3. Nih, garis putus-putus yang merah ini adalah garis asimtot tegak. Ya. Terus asimtot datarnya X sama dengan 0. Artinya asimtot datarnya itu ada tepat di sumbu X sama dengan 0. Nih, artinya ada di sepanjang garis sumbu X. Ini adalah asimtot datar. Ya, kita langsung buat grafiknya saja. Nah, seperti biasa, ini kan sumbu Y, yang ini sumbu X, ya kan? Yang ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Kita langsung buat kurva lengkungnya saja dengan menghubungkan titik-titik ini. Oke. Kita buat tapi tidak menyentuh asimtot. Ya, nih kurva lengkungnya seperti ini tapi tidak boleh menyentuh garis asimtot. Nah, yang ini berarti begini bentuknya. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir, nah seperti ini ya. Tuh, jadi tidak boleh menyentuh garis asimtot. Sudah selesai. Domainnya yang ada di titik X, range-nya yang ada di titik Y. Oke, kita lanjut ke nomor 2.